Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan channel kebanggaan kita, Sahabat Rasional. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Tuhan, jaga rasionalitas berpikir, kejernihan logika, dan fokus pada tujuan. Karena hanya dengan cara itu, kita mampu mewujudkan semua mimpi dan cita-cita kita. Babak baru, kasus Penkase akhirnya dimulai. Beberapa hari lalu pihak kepolisian daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengumumkan menetapkan satu tersangka baru setelah sebelumnya saudara RB ditetapkan sebagai tersangka dan berkasnya sudah dinyatakan P21. Setelah penyerahan berkas saudara RB ke pihak kejaksaan dan menyatakan P21, masyarakat Nusa Tenggara Timur, komunitas pencinta nilai-nilai kemanusiaan waktu itu bertanya-tanya, apakah memang pelaku pembunuhan kasus Penkase adalah pelaku tunggal? Pertanyaan ini, kegelisahan ini kemudian dijawab oleh pihak Kejaksaan Tinggi bahwa mereka dengan segala upaya, dengan semua kewenangan yang diberikan kepada mereka, di persidangan nanti mereka akan berusaha menggali apakah benar kasus pembunuhan ini adalah pelaku tunggal ataukah ada pelaku lain. Dan kita bersyukur bahwa kegelisahan masyarakat Nusa Tenggara Timur, penyampaian dari pihak Kejaksaan Tinggi terkait upaya untuk menggali kemungkinan adanya pelaku lain, kemudian bersinergi dengan pihak kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur yang kemudian menetapkan bahwa ada satu pelaku tambahan, satu tersangka baru dari kasus Penkase ini. Apresiasi masyarakat Nusa Tenggara Timur terhadap kinerja, kerja, dan niat tulus dari pihak Polda Nusa Tenggara Timur yang kemudian menetapkan seorang tersangka baru di samping RB. Sudah kita lihat dibuktikan dengan adanya beberapa krans bunga yang ditempatkan di halaman Mapolda NTT. Masyarakat Nusa Tenggara Timur juga mempertanyakan mengapa sampai proses ini, penetapan tersangka kedua ini berjalan terkesan sangat lama, bahkan setelah tersangka pertama dinyatakan P21. Dan terhadap hal ini sudah dipastikan bahwa pihak kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur bekerja profesional. Mereka benar-benar mengutamakan asas kecermatan dan kehati-hatian. Mereka tidak bekerja di bawah tekanan. Mereka tidak sembarangan atau serampangan menentukan pelaku tunggal atau ada beberapa pelaku hanya karena tekanan massa. Bagi mereka, status hukum seseorang, kedudukan hukum seseorang, di bawah hukum seseorang harus ditempatkan pada tempat yang terhormat. Karenanya, untuk melegitimasi seseorang menjadi tersangka, bahkan kemudian didorong sebagai terdakwa, harus benar-benar dilakukan pendalaman dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kecermatan. Penetapan tersangka baru ini memang kita akui kemudian ditentang, berusaha dibantah, berusaha dilawan dari tersangka yang ditetapkan. Mereka menyatakan bahwa kasus ini masih kurang alat bukti, belum memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka. Namun kita juga perlu percaya bahwa ketika polisi menetapkan seorang menjadi tersangka, sudah pasti mereka sudah memiliki minimal 2 alat bukti. Yang menjadi pertanyaan saat ini, yang juga harus dijawab, yang juga harus dibuka secara terang benderang, adalah posisi meninggalnya bayi Lael. Jika kita ikuti rekonstruksi kemarin, kita ikuti penjelasan media kemarin, terkesan ada sebuah alur cerita yang seolah-olah sangat menggugah dan membuat kita bertanya, bahkan mungkin mendebatkan skenario dari cerita tersebut. Terhadap kronologis, terhadap jalan cerita ini, semua kita ingin tahu. Karenanya kita menginginkan agar nanti kalau persidangan ini dibuka, pertanyaan-pertanyaan terkait ini didalami secara lebih baik, sehingga masyarakat dicerahkan. Minimal semua kita menjadi maklum
kalau benar cerita seperti itu adanya, dan ini menjawab rasa keadilan kita. Sahabat rasional, terhadap penetapan tersangka baru ini, masyarakat Nusa Tenggara Timur tentunya juga sampai saat ini, kalau kita lihat dalam sekian banyak komen yang terjadi di media sosial, begitu banyak orang kemudian meyakini bahwa tersangka dari kasus PNKC ini bukan cuma 2 orang. Masih ada tersangka-tersangka lain yang juga harus digiring, harus ditarik dan diikut sertakan memberikan pertanggungjawaban hukum terhadap proses ini. Dan demi menjaga netralitas dan profesionalisme pihak penegak hukum, dalam hal ini Polri, Kejaksaan maupun nanti lembaga pengadilan, maka satu hal yang juga perlu dikedepankan, satu hal yang perlu kita jaga bersama, agar jangan sampai terjadi tindakan intimidasi yang berusaha membelokkan kasus-kasus seperti ini. Karena akibat dari tindakan intimidasi ini bukan menimbulkan sesuatu yang produktif, tapi akan menjadi kontraproduktif. Kita tentu tidak menginginkan begitu banyak orang di luar sana yang mungkin mengetahui cerita ini secara jelas, kemudian takut mengungkapkan fakta sesungguhnya, karena kemudian nanti digiring menjadi tersangka. Terhadap hal ini, kita mendorong agar lembaga perlindungan saksi dan korban harus dilibatkan sejak dini, agar saksi yang mengetahui cerita atau siapapun di luar sana yang mengetahui sesungguhnya cerita ini benar-benar dilindungi kapasitasnya sebagai saksi. Kasus ini adalah sebuah skenario, sebuah kegiatan kejahatan yang terencana menurut BAP pihak kepolisian. Karenanya kalau ini terencana, kita yakin bahwa siapapun saksi di luar sana yang memberikan pernyataan, memberikan keterangan, dia juga pasti dalam posisi terancam, pasti dalam posisi penuh tekanan, dalam posisi ketakutan. Kita berharap semua pernyataan-pernyataan benar, semua keterangan-keterangan yang benar tentang kasus ini kemudian dilindungi bukan saja oleh pihak kepolisian, tapi juga semua elemen yang saat ini mengawal kasus ini, agar tidak menggiring opini pihak kepolisian, tidak menggiring opini pihak kejaksaan, bahkan mungkin menggiring opini pihak pengadilan untuk kemudian menyeret sekiranya para saksi ini ternyata benar-benar kapasitasnya hanya sebagai saksi dan tidak sebagai tersangka. Animo masyarakat yang begitu besar tentu menjadi sebuah tekanan tersendiri bagi pihak penegak hukum. Perhatian masyarakat tentunya juga menjadi sebuah tekanan, menjadi sebuah beban tersendiri bagi penegak hukum. Namun kita percaya dengan profesionalisme mereka, dengan semua kemampuan yang mereka miliki, mereka akan secara cermat, secara hati-hati, secara jujur, mereka menentukan siapa yang layak jadi tersangka, siapa yang layak jadi saksi. Tidak ada lagi babak-babak yang kemudian berusaha menggiring saksi menjadi tersangka hanya demi memuaskan kepentingan atau keinginan publik. Kita percaya terbukanya atau bertambahnya tersangka baru dari proses kasus PNKC ini menunjukkan bahwa sampai saat ini di bumi Pulau Mora ada harapan tentang keadilan, dan terhadap doa orang-orang benar yang hari ini berada pada barisan mendukung untuk membuka kasus Astrid Lail secara terang benderang, doa ini secara perlahan mulai dijawab oleh Tuhan. Sahabat rasional, mari kita kawal terus kasus Astrid dan Lail. Kita percaya bahwa bertambahnya tersangka baru adalah bagian dari kinerja Polri yang dilandasi oleh asas kecermatan dan kehati-hatian. Terus kita kawal proses ini bersama, kita pastikan pengadilan nanti adalah pengadilan yang terbuka untuk umum, bukan saja dalam rangka memberikan jawaban terhadap rasa keadilan masyarakat, tapi juga memberikan pendidikan, pencerahan tentang kasus dan tentang kemanusiaan. Salam rasional.